Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ibu Adini Abdulsani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang tantangan dan keuangan perbankan syariah di Indonesia. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan syariah, yaitu sistem yang bebas riba, bebas ketidakjelasan atau gharar, dan bebas praktik spekulatif atau maisir. Industri ini tidak hanya berkembang dalam sektor perbankan, tetapi juga menambah ke pasar modal syariah atau sukuk saham syariah, asuransi syariah atau takaful, lembaga keuangan mikro syariah atau fitel syariah. Namun di balik perkembangan tersebut, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi untuk memastikan pertumbuhan yang stabil, serta peluang luas yang bisa dimanfaatkan agar industri ini semakin dominan. 2. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia mulainya pada tahun 1992 ketika Bank Muamalat Indonesia didirikan. Pada awal perkembangan, bank syariah belum diminati karena masyarakat belum memahami modal bisnisnya. Beberapa fase penting dalam sejarahnya, yaitu 1. Fase pendirian pada tahun 1992 sampai 1998. Bank Muamalat berdiri sebagai pelapor. Masih sedikit regulasi yang mengatur. D. Fase pertumbuhan awal 1999. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah. Jumlah bank syariah mulai meningkat. Fase penguatan regulasi 2008 diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, membuat regulasi semakin jelas. Bank Indonesia dan OJK memberi landasan hukum yang lebih kuat. Banyak bank konvensional melakukan spin off unit syariah. Sejarah ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dengan dukungan regulasi, market, dan inovasi. 3. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Perbankan syariah dibangun dengan prinsip utama Islam dalam muamalah, yaitu 1. Larangan riba. Tidak boleh ada bunga dalam transaksi keuangan, karena riba dianggap merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan. B. Keadilan atau al-adl. Keuntungan dari risiko harus dibagi secara adil antara bank dan nasabah. Contoh, akad mudharabah atau bagi hasil. Masyarakat kerjasama modal. C. Transparansi atau ISH. SID. Informasi harus lengkap dan jelas. Tidak boleh ada unsur yang disembunyikan. D. Larangan gharar dan maisir. Gharar yaitu ketidakpastian yang berlebihan. Maisir yaitu perjudian atau spekulasi. Prinsip ini menjadikan produk dan syariah lebih etis dan lebih stabil, terutama saat terjadi krisis ekonomi. 4. Tantangan regulasi. Salah satu tantangan terbesar adalah regulasi yang sering berubah dan kompleks. A. Perubahan kebijakan pemerintah. Bank syariah harus mengikuti kebijakan BI, penyelesaian berkala. B. Standar syariah yang ketat.
Setiap produk harus disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga proses inovasi bisa lebih lambat dibanding bank konvensional. C. Sinkronisasi regulasi. Industri syariah membutuhkan keselarasaan antara satu, aturan perbankan, aturan pasar modal, aturan lembaga keuangan lain. Tantangan regulasi ini menuntut bank syariah lebih cepat beradaptasi, namun tetap harus mematuhi prinsip syariah dengan ketat. 5. Persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah menghadapi persaingan keras karena bank konvensional sudah lebih dulu berkembang. Bentuk-bentuk persaingan yaitu jaringan kantor. Bank konvensional memiliki jangkauan kantor lebih luas. B. Teknologi dan infrastruktur. Bank konvensional lebih cepat berinovasi karena memiliki modal lebih besar. C. Pemahaman masyarakat. Masih ada masyarakat yang beranggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya diganti istilahnya. D. Produk lebih variatif di bank konvensional. Produk konvensional sudah sangat matang, sedangkan bank syariah perlu mengajar ketertinggalan dalam diversifikasi produk untuk bersaing. Bank syariah harus unggul di pelayanan, kemudahan akses, edukasi publik, inovasi produk sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, baik. 6. Peluang teknologi finansial atau FinTech. FinTech membuka peluang besar untuk memperkuat layanan perbankan syariah. Peluang penting dan FinTech yaitu digital layanan. Transaksi dapat dilakukan melalui mobile banking syariah, e-wallet syariah, dan platform digital lainnya. B. Kemudahan akses. FinTech membantu nasabah di daerah terpencil agar bisa menikmati layanan perbankan syariah. C. Efisiensi operasional. Penggunaan teknologi menurunkan biaya operasional bank. D. Kolaborasi dengan startup syariah. FinTech syariah seperti peer-to-peer lending syariah memperluas pasar keuangan syariah jika teknologi dimanfaatkan maksimal. Bank syariah dapat mengimbangi bahkan melampaui bank konvensional. 7. Kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat terdapat keuntungan keuangan syariah meningkat, terutama karena meningkatnya edukasi dari sekolah, kampus, dan media. Berkembangnya ekonomi halal atau makanan halal, pariwisata halal. Keinginan menghindari transaksi riba. Kesadaran ini menciptakan peluang besar untuk memperluas jumlah nasabah, terutama generasi muda yang lebih mudah mengakses teknologi. 8. Inovasi produk. Inovasi produk adalah kunci pertumbuhan bank syariah. Contohnya yaitu inovasi produk yaitu pembiayaan mikro syariah untuk UMKM, KPR syariah, tabungan haji dan umrah, sukuk retail untuk investasi, deposito mudharabah, pembiayaan ke kendaraan syariah, investasi berkelanjutan atau green financing. Semakin inovasi produk, semakin besar peluang menarik nasabah baru dan meningkatkan pangsa pasar. 9. Perkembangan global. Industri perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga di Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab,
Qatar, Bahrain, dan Pakistan. Inggris atau London menjadi pusat keuangan syariah Eropa. Dengan melihat perkembangan global, Indonesia dapat mengambil praktik terbaik atau best practice, modal pengawasan syariah, strategi inovasi produk untuk memperkuat posisi sebagai pusat ekonomi syariah di Indonesia. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatannya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan syariah, yaitu sistem yang bebas riba, bebas ketidakjelasan atau gharar, dan bebas praktik spekulatif atau masyhur. Industri ini tidak hanya berkembang dalam sektor perbankan, tetapi juga menambah pasar modal syariah atau sukuk saham syariah, asuransi syariah, takaful, lembaga keuangan mikro syariah, fitness syariah. Namun di balik perkembangan tersebut terdapat tantangan besar yang harus dihadapi untuk memastikan pertumbuhan yang stabil serta peluang luas yang bisa dimanfaatkan agar industri ini semakin dominan. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia mulainya pada tahun 1992 ketika Bank Muamalat Indonesia didirikan. Pada awal perkembangan, bank syariah belum diminati karena masyarakat belum memahami model bisnisnya. Beberapa fase penting dalam sejarahnya yaitu fase pendirian. Bank Muamalat berdiri sebagai pelopor, masih sedikit regulasi yang mengatur. Fase pertumbuhan awal 1999 sampai 2008, Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah. Jumlah bank syariah mulai meningkat. Fase penguatan regulasi 2008 sampai sekarang. Penerbitannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah membuat regulasi semakin jelas. Bank Indonesia dan OJK memberikan landasan hukum yang lebih kuat. Banyak bank konvensional melakukan spin-off unit syariah. Sejarah ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dengan dukungan regulasi, market, dan inovasi. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Perbankan syariah dibangun dengan prinsip utama Islam dalam muamalah, yaitu larangan riba. Tidak boleh ada bunga dalam transaksi keuangan, karena riba dianggap merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan. Keuntungan dalam risiko harus dibangun secara adil antara bank dan nasabah. Contoh akad mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama modal. Transparansi, informasi harus lengkap dan jelas, tidak boleh ada unsur yang disembunyikan. Larangan gharar dan masyhur. Gharar yaitu ketidakpastian yang berlebihan, masyhur yaitu perjudian atau spekulasi. Prinsip ini menjadikan produk bank syariah lebih etis dan lebih stabil, terutama saat terjadi krisis ekonomi. Tantangan regulasi. Salah satu tantangan terbesar adalah regulasi yang sering berubah dan kompleks. Perubahan kebijakan pemerintah. Bank syariah harus mengikuti kebijakan BI, OJK, DSN atau
MUI, sehingga memerlukan penyelesaian berkala. Standar syariah yang ketat. Setiap produk harus disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga proses inovasi bisa lebih lambat dibandingkan bank konvensional. Sinkronisasi regulasi. Industri syariah membutuhkan kelesaraan antara aturan perbankan, aturan pasar modal, aturan lembaga keuangan lain. Tantangan regulasi ini menuntut bank syariah lebih cepat beradaptasi. Namun, tetap harus mematuhi prinsip syariah dengan ketat. Persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah menghadapi persaingan karena bank konvensional sudah lebih baik, lebih dulu berkembang. Bentuk-bentuk persaingan yaitu jaringan kantor. Jaringan kantor bank konvensional memiliki jangkauan kantor lebih luas. Teknologi dan infrastruktur. Bank konvensional lebih cepat berinovasi karena memiliki modal lebih besar. Pemahaman masyarakat. Masih ada masyarakat yang beranggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya diganti istilahnya. Tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir. Perkembangan ini didorong oleh peningkatannya kesadaran masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan berbasis syariah, dukungan pemerintah, serta inovasi lembaga keuangan syariah. Keuangan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang mengedepankan etika, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi. File menyebut bahwa pemahaman terhadap tantangan dan peluang menjadi kunci dalam melihat perkembangan industri di masa depan. Tantangan, peluang, keuangan. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah mulai resmi beroperasi pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Sejak itu, perkembangan industri ini mengalami pertumbuhan signifikan. Poin penting sejarahnya yaitu fase awal. Bank syariah pertama berdiri. Produk masih terbatas dan pemahaman masyarakat masih rendah. Fase reformasi sistem keuangan. Lahirlah Undang-Undang Perbankan Syariah. Bank konvensional mulai membuka unit usaha syariah atau UUS. Fase ekspansi 2008 sampai 2022. Pertumbuhan aset, cabang, dan produk semakin pesat. Muncul banyak BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Era modern dari 2020 sampai sekarang, merger beberapa bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Digitalisasi layanan menjadi fokus utama. Sejarah ini memberikan dasar penting untuk memahami posisi industri saat ini.
Prinsip dasar syariah. Industri keuangan syariah beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip berikut. Larangan riba atau bunga. Segala bentuk tambahan atas pinjaman dianggap tidak sesuai syariah. Bank syariah menggunakan skema bagi hasil, margin, dan sewa sebagai alternatif. Larangan garap atau ketidakjelasan. Kontak harus jelas, detail, dan transparan untuk menghindari penipuan dan ketidakpastian. Larangan maisir atau spekulasi berlebihan. Transaksi spekulatif seperti perjudian atau investasi berisiko tinggi dilarang. Prinsip keadilan. Setiap transaksi harus menunjukkan kedua belah pihak secara adil. Prinsip transparansi. Seluruh isi akad harus dijelaskan dengan jujur kepada nasabah. Prinsip-prinsip inilah yang membantu menciptakan sistem keuangan yang etis berkelanjutan seperti dijelaskan dalam file materi. Tantangan usaha perbankan syariah. Tantangan yang tercantum dalam file yaitu tantangan regulasi. Industri regulasi syariah sangat dipengaruhi regulasi yang terus diperbarui. Regulasi diperlukan untuk memastikan kesesuaian syariah dan mencegah risiko hukum. Namun seringkali standar syariah antara negara berbeda. Aturan diperbarui seiring berkembang produk. Bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang ketat. Tantangan regulasi ini mengaruhi operasional bank syariah, sebagaimana disebut dalam file tantangan peluang keuangan. Bagaimana dengan bank persaingan dengan bank konvensional? Persaingan ketat dengan bank konvensional masih menjadi hambatan karena bank konvensional memiliki jaringan lebih luas. Produk mereka dianggap lebih dikenal oleh masyarakat. Biaya operasional bank syariah cenderung lebih besar sehingga margin produk lebih tinggi. Karena itu, bank syariah memerlukan strategi pemasaran yang kuat untuk menarik dan mempertahankan nasabah. Rendahnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat mengenal bank syariah tetapi belum memahami mekanismenya. Akibatnya mereka beranggapan bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Produk syariah lebih rumit. Biaya syariah dianggap lebih tinggi, padahal pengetahuan lebih dalam akan membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri syariah. Inovasi produk yang terbatas dibandingkan bank konvensional. Beberapa produk syariah masih membutuhkan inovasi untuk mengikuti kebutuhan masyarakat modern. Menjadi alternatif
dari produk-produk konvensional seperti kredit rumah, kartu kredit, atau investasi pasar modal. Peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Perkembangan teknologi finansial atau fitness Fire menyebut fitness sebagai salah satu peluang paling besar saat ini. Fitness membuka peluang digitalisasi layanan perbankan atau mobile banking layanan online. Efisiensi operasional, kemudahan akses bagi masyarakat daerah terpencil. Kolaborasi bank syariah dengan fitness syariah dalam contoh inovasi yaitu pembiayaan digital atau peer-to-peer lending syariah. Dompet digital syariah, pembukaan rekening online tanpa datang ke bank. Ya, baik teman-teman, itu saja penjelasan materi dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.